Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin kita membahas masalah sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi akuntansi ini adalah suatu proses pengolahan data-data keuangan, ya, dengan menggunakan proses akuntansi. Karena ini berbasis computerized, maka diolah software khusus, ya, dan disimpan dalam database khusus, ya, dimana ini nanti menghasilkan sebuah output, ya. Outputnya itu yang disebut dengan laporan keuangan. Jadi ini inputnya kemarin, ya, data berupa data disimpan database, diolah, dan outputnya baik untuk internal manajemen maupun eksternal untuk menghasilkan laporan keuangan. Nanti ini ada hubungannya dengan sistem informasi keuangan, ya, yang kita hari ini ya nanti kita bahas. Ya, oke, di sini. Ya, ini sistem informasi keuangan. Apa bedanya manajemen keuangan dengan akuntansi? Ya. Waktu semester 1 Anda dapat mata kuliah akuntansi, ya. Kalau akuntansi itu adalah hanya menggambarkan sebuah proses, di mana proses dari jurnal, kemudian general ledger atau buku besar, kemudian sampai menjadi laporan keuangan baik neraca maupun rugi laba. Kalau dalam manajemen keuangan, sebetulnya hasil daripada laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut itu akan dianalisa. Ketika dianalisa nanti menghasilkan sebuah keputusan yang berhubungan dengan keuangan, ya. Makanya di sini nanti ada pemakainya, ya. Kalau di internal perusahaan, ya, pemakainya adalah jelas, yang relevan itu adalah manajer keuangan atau direktur keuangan atau bisa di top manajemen atau dirut, ya. Nah, ini pemakainya. Tentu untuk apa digunakan, yaitu untuk keputusan-keputusan yang bersifat keuangan, ya, yang hubungannya dengan keuangan. Sebab nanti kita akan bahas pembahasan lainnya, ada sistem informasi MSDM, tentu adalah keputusan yang bersifat SDM, sumber daya manusia, seperti pekerja, karyawan, dan sebagainya. Nanti ada juga sistem informasi pemasaran yang hubungannya dengan pemasaran atau marketing. Nah, kita di sini kalau menggambarkan sebuah model sistem informasi keuangan, cara membacanya demikian, ya. Kita di dalam sebuah sistem manapun ini terdiri dari input, ya, kemudian proses, cara membacanya demikian, kemudian output, ya. Nah, lalu dalam teori sistem informasi ini adalah data, ya, data dimasukkan dalam database, kemudian menghasilkan informasi untuk siapa? Untuk pengambil keputusan yang disebut dengan user atau pemakai, ya, di sini. Nah, di sini kita bahas dulu yaitu subsistem input dulu. Nah, ini kalau hubungannya dengan keuangan ada 3 sumber input, yaitu input internal, ya. Di sini ada input eksternal. Oke. Kita lihat input internal dulu. Input internal itu sistem informasi akuntansi tadi, ya, ini. Ya, jadi model sistem informasi akuntansi itu menghasilkan ini, ya. Output. Apa outputnya? Berupa laporan keuangan yang saya sebutkan tadi, berupa laporan neraca dan laba rugi, ya. Ini dia menghasilkan yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. Jadi ini adalah dokumen-dokumen laporan keuangan, ya, baik neraca maupun rugi laba. Nah, terus kemudian subsistem masih internal, yaitu subsistem audit internal, ya. Apa audit internal? Sebelum saya bahas nanti di bawah definisinya. Audit itu begini.
perusahaan itu dia menjalankan sebuah proses keuangan. Ada cash inflow, uang yang masuk, uang keluar. Uang masuk itu seperti penerimaan, revenue, penjualan dan sebagainya. Ada juga uang keluar berupa biaya-biaya. Arus masuk keluar masuk uang ini dicatat dalam akuntansi. Tentu di sini perusahaan harus punya yang namanya auditor. Jadi fungsi auditor adalah untuk mengawasi proses keuangan dalam perusahaan tersebut agar berjalan efektif dan efisien, dan juga untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Ya, itu audit internal di sini. Ya, jadi dia mengawasi penggunaan dana. Ya. Kalau audit eksternal itu ada, misalkan akuntan publik. Ya, misalkan kita untuk ngawasi keuangan kita sendiri, kita menyewa akuntan publik misalkan. Atau bisa jadi kalau kita menggunakan dana yang berasal dari pemerintah, itu bisa nanti Anda diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK itu adalah badan audit eksternal kalau seandainya misalkan perusahaan mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena itu adalah uang pemerintah, maka auditnya diturunkan dari pemerintah. Nah, itu namanya audit eksternal. Nah, jadi di sini. Jadi di sini hasil audit apakah perusahaan itu berjalan baik atau tidak, ya, dalam bidang keuangan, datanya nanti disimpan dalam database. Ya. Nah, selanjutnya ada juga untuk mengetahui, ya, di dalam perusahaan itu untuk mengetahui persoalan-persoalan keuangan yang di luar perusahaan, maka perusahaan perlu membentuk yang namanya subsistem intelijen keuangan. Pengertian intelijen itu kan begini, kalau pengertian intelijen, misalkan di kepolisian ada intelijen. Tugasnya intel adalah untuk mengetahui kejadian-kejadian atau memantau kejadian-kejadian secara eksternal, ya. Misalkan polisi melihat ada kejahatan. Nah, sebelum menangkap, dia harus meneliti dulu, melihat dulu, mengecek dulu. Nah, itu adalah intelijen. Nah, pengertian ini juga sebenarnya hampir sama, tetapi ini di bidang keuangan, yaitu perusahaan harus tahu ada gejala-gejala keuangan apa yang terjadi di luar. Misal, akan terjadi resesi ekonomi, ya, akan terjadi misalkan pemogokan buruh, akan terjadi misalkan penurunan harga saham. Nah, itu adalah siapa yang harus intelijen keuangan. Jadi intelijen keuangan itu, saya ulangi lagi, untuk mengetahui data-data yang hubungannya dengan keuangan kita yang dari luar. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat ya nomor 3 ini, subsistem keuangan mengumpulkan informasi dari elemen lingkungan luar maksudnya, ya, yang mempengaruhi arus uang dari pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti contohnya pemegang saham, ya. Misal pemegang saham, harga saham lagi naik atau lagi jatuh, biasanya kalau perusahaan yang go public, ya. Nah, intelijen keuangan juga harus melaporkan ini, harus masuk ke database kita tentang informasi tersebut, harga saham. Atau misalkan pemerintah ingin menaikkan UMR, pemerintah untuk menaikkan upah buruh dan sebagainya. Nah, itu juga harus tahu perusahaan. Ini yang berhak, yang harus tahu, ya. Termasuk misalkan pemotongan pajak, kenaikan pajak, ya. Ini kan pemerintah, ya. Nah, ini juga harus tahu. Semua masuk datanya dalam database. Nanti setelah diolah, ya, ini akan menghasilkan subsistem output, ya. Subsistem output itu ada 3, yaitu forecasting, ya, nanti kita bahas satu-satu, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Jadi saya ulangi lagi, seorang manajer keuangan pada dasarnya, pemakainya manajer keuangan, ya, pada dasarnya misalkan dia akan menetapkan menetapkan keputusan keuangan. Ketika menetapkan keputusan keuangan, maka dia membutuhkan informasi tentang satu forecasting,
kemudian manajemen dana, kemudian pengendalian. Oke, kita akan bahas yaitu subsistem output. Ya. Subsistem output yaitu output itu forecasting itu adalah bahasa ininya adalah peramalan, tapi bukan peramalan secara klinik ya, peramalan secara ilmiah. Yaitu dia harus bisa melakukan peramalan 5 atau 10 tahun ke depan untuk menyediakan bahan bagi perencanaan strategis. Jadi begini misalkan. Oke, misal begini. Perusahaan ada rencana misalkan bagaimana 5 tahun ke depan. Apakah perusahaan 5 tahun ke depan itu buka ekspansi atau tidak misalkan. Nah, maka dia butuh yang namanya forecasting. Ya. Dia pengen mengetahui 5 sampai 10 tahun yang akan datang bagaimana nih keadaan perusahaan, keuangan perusahaan. Apakah dia mengalami majuan atau tidak. Ini belum terjadi ya. Kalau forecasting itu belum terjadi meramalkan, atau kalau misalkan terjadi kemajuan maka apakah membuka ekspansi atau dia melakukan diversifikasi produk. Diversifikasi produk artinya menambah produk baru. Nah, tentu ketika meramal ini dia butuh data akuntansi. Ya, misal dia pengen mengetahui data historis yang lalu, misalkan bagaimana angka penjualannya. Oke, kalau angka penjualan berarti adanya di sini kan? Ya, angka penjualan berarti adanya di sini, yaitu adanya pada laporan rugi laba. Maka ketika seorang manajer keuangan, ketika dia ingin meramalkan keadaan keuangan yang akan datang, maka dia harus cari database. Nah, ketika menjadi database sebagai penyedia informasi, maka dia harus memunculkan data ini. Misal pemakai user pengen mengetahui data penjualan, maka dia harus membuka rugi laba. Rugi laba adanya di sini kan? Ya, di sini. Ya, di sistem informasi akuntansi. Ya. Oke. Misalkan dia juga ingin mengetahui apakah perusahaannya efektif atau tidak ke depan itu. Apakah sekarang tidak terjadi penyimpangan atau tidak, maka dia butuh evaluasi. Maka di sini butuh dia dalam memforecasting butuh yang namanya audit, pemeriksaan, benar tidak sih keuangannya. Nah, ketika dia juga meramalkan keadaan keuangan masa depan, dia juga membutuhkan data tentang bagaimana kondisi pemegang saham kita. Apakah dia masih optimis pada perusahaan kita atau dia mulai melemah pada perusahaan kita. Nah, maka dia butuh data tentang masyarakat keuangan atau tentang pemegang saham. Maka dia butuh data dari subsistem intelijen keuangan dalam rangka forecasting ini. Ya, misal apakah pemerintah akan memotong pajak, menaikkan pajak dan sebagainya, maka dia butuh ini. Atau pemerintah misalkan pengen menaikkan upah buruh atau menurunkan upah buruh dan sebagainya, maka dia ketika meramalkan keadaan masa depan, maka dia butuh yang namanya subsistem intelijen keuangan. Nah, itu. Selanjutnya, seorang manajer keuangan juga dia harus bisa memanajemen dana, ya, mengelola dana. Apa itu manajemen dana di sini? Itu berkaitan dengan pengelolaan arus uang dalam perusahaan. Nah, jadi di sini si manajer keuangan dia bertanggung jawab kepada efektivitas dana tersebut, ya. Maka dia bagaimana mengelola secara efektif dana tersebut. Misalkan begini, dia sudah perusahaan ini taruhlah perusahaan penjualan ya. Dia bagaimana sudah membagi misalkan berapa angka penjualan secara tetap, kemudian berapa biaya tetapnya, kemudian juga dia bagaimana mengeluarkan biaya-biaya yang lain ya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, tentu dia ketika bicara manajemen pembiayaan, maka dia butuh laporan
keuangan disebut dengan sistem informasi akuntansi. Dan ketika manajemen dana juga butuh, yaitu audit hasil auditnya. Maka ketika memutuskan manajemen dana, dia membutuhkan mencari data sub audit internal. Adanya di mana? Semuanya disimpan dalam database. Nah, selanjutnya manajer keuangan juga membutuhkan pengendalian dana. Apa itu pengendalian dana? Yaitu menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyiapkan informasi berupa evaluasi agar manajemen dapat memantau antara realisasi biaya dan anggarannya. Jadi begini pengendalian dana. Dalam teori manajemen yang dimaksud dengan controlling, ya ini pengendalian itu kan controlling ya. Ingat waktu pelajaran semester 1 definisi pengendalian atau controlling itu memastikan apakah hasil itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kalau di dalam bidang keuangan yang dimaksud pengendalian dana itu adalah apakah biaya yang sudah dikeluarkan sesuai dengan yang dianggarkan. Saya ulangi lagi, apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan yang dianggarkan. Saya berikan contoh begini. Misal dalam 1 tahun perusahaan menganggarkan berbagai macam biaya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ya. Biaya tetap itu contohnya biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan lain-lain. Kalau biaya variabel itu contohnya upah buruh, itu bersifat variabel gitu ya. Terus kemudian juga biaya produksi per unit itu adalah bersifat variabel. Nah, ketika perusahaan membuat anggaran, ya tentu anggaran itu kan berjalan. Nah, kemudian si manajer keuangan itu dia membandingkan, misal ya, total biaya anggarannya itu misalkan dalam 1 tahun itu 1 miliar, ternyata misalkan realisasi biayanya 1,5 miliar, berarti terjadi pembengkakan, maka dia harus melakukan pengendalian. Nah, untuk melakukan pengendalian dia butuh informasi. Ya, informasinya berarti dia mencari dalam database. Apa saja informasinya ketika dia melakukan evaluasi, loh kenapa bisa terjadi penyimpangan dari 1 miliar kemudian ternyata realisasi biaya satu. Yang pertama dia harus bisa melihat yaitu akuntansinya, ya. Dia melihat akuntansi per tahun, dia lihat laporan keuangannya, benar tidak laporan keuangannya. Kemudian juga di database dia harus mencari apa? Hasil audit. Ada penyimpangan tidak nih? Ya. Hasil audit di sini. Jadi sub pengendalian dana itu artinya membutuhkan 2 data ini, sistem informasi akuntansi, laporan keuangannya, sistem audit. Jadi saya tadi berikan contoh. Kenapa sih terjadi penyimpangan? Apakah memang terjadi pembengkakan biaya? Apakah terjadi penyelewengan dana misalkan, ya. Nah, disinilah pengendalian, ya. Jadi pengendalian itu pada dasarnya adalah suatu keputusan tentang bagaimana mengevaluasi antara anggaran dengan biaya. Untuk evaluasi tersebut butuh informasinya dari database, yaitu sistem informasi akuntansi yang menghasilkan data keuangan, ya, dan laporan audit. Jadi kalau kita baca di sini, saya ulangi lagi sebagai kesimpulan ya. Jadi seorang manajer keuangan membutuhkan 3 keputusan. Keputusan dia meramalkan dana yang akan datang. Dia juga memikirkan bagaimana mengelola dana secara efektif. Dia juga bagaimana melakukan sebuah evaluasi, yaitu pengendalian antara anggaran dan biaya yang terjadi. Otomatis ketiga keputusan ini tidak akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik tanpa adanya informasi. Untuk menunjang 3 keputusan ini agar berjalan baik, maka dia butuh database. Di dalam database keuangan ini ada 3 dokumen. Yang pertama adalah dokumen tentang sistem informasi akuntansi yang terdiri dari neraca dan rugi laba.
dokumen tentang hasil audit, tentang adanya penyimpangan dana atau tidak, ya, kenapa terjadi efektivitas, kenapa terjadi efisiensi, ya. Nah, kemudian juga membutuhkan data untuk mendukung 3 keputusan ini supaya keputusannya dia baik, yaitu data yang selanjutnya itu data-data yang berasal dari lingkungan luar perusahaan, seperti data misalkan saham, data misalkan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Jadi itu kesimpulannya. Jadi pemakai ini memiliki 3 keputusan, ya. Keputusan ini harus didukung oleh informasi, maka mencari dari database. Database ini isinya adalah 3 subsistem input ini, ya. Jadi tidak ada keputusan yang baik tanpa adanya informasi yang baik. Informasi yang baik juga tidak bisa menghasilkan informasi kalau tidak ada data yang baik. Nah, itu mata kuliah sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi manajemen, yaitu di sini manajemen keuangan. Nanti minggu depan kita akan bahas yaitu sistem informasi yang berhubungan dengan marketing atau pemasaran. Mungkin sampai di sini dulu kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.